Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semua para penonton, salam sejahtera. Oke, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, proyek web programming pertama kali dari semester 2, berupa web wedding invitation. Dan ini adalah berupa tugas dari ibu dosen kita, Bu Muslihatun Nafiah, Eskom. Oke, berikutnya saya ingin memperkenalkan anggota saya. Oke, anggota saya itu berupa Muhammad Risalam. Yang pertama itulah saya. Lalu yang kedua ada Sandi Pratama, ketiga Tika Damayanti, dan terakhir ada Muhammad Nova Setiawan. Kami dari kelas 19-25 dan kami dari Universitas Bina Sarana Informatika atau bisa singkat dari UPSI. Nah, untuk slide selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh kawan saya, yaitu Sandi Pertama. Silahkan, Saudara Sandi. Ya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Apa itu web wedding invitation? Jadi web wedding invitation atau electronic invitation adalah website undangan pernikahan digital menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, HTML, dan CSS. Keuntungan e-invitation adalah yang pertama, minimalisi biaya. Pembuatan undangan digital hanya perlu dilakukan satu kali. Satu undangan yang sudah Anda buat ini bisa langsung dikirim pada orang-orang yang Anda ingin undang tanpa mengeluarkan lebih banyak biaya. Lalu yang kedua, lebih mudah pengiriman. Undangan digital bisa diedarkan dengan banyak cara, mulai dari menggunakan sosial media seperti Instagram, Twitter, dan YouTube, atau aplikasi chat seperti WhatsApp. Lalu berikutnya ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas. Kalian tahu nggak sih, selain manfaat yang ada di sini, menggunakan undangan digital atau e-invitation, artinya kalian mengurangi penggunaan kertas, serta ikut menjaga alam. Jika penggunaan kertas terlalu banyak, maka penebangan hutan akan menjadi semakin liar, lalu bisa mengakibatkan longsor, banjir, dan lain-lain. Berikut adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam proyek kami. Yang pertama ada HTML. Jadi fungsi HTML di sini adalah sebagai kerangka yang memberi struktur pada website. Lalu yang kedua ada CSS. CSS di sini berperan sebagai baju yang memberi warna dan layout pada website. Lalu yang ketiga ada JavaScript. Fungsi JavaScript sebagai elemen yang membuat website menjadi interaktif, seperti contoh yang ada di samping. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada Saudara Sandi atas presentasinya. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya diterangkan oleh Saudara Noval. Dengan Saudara Noval, dipersilakan. Ya, di sini ada HTML. HTML sendiri adalah singkatan dari Hypertext Markup Language atau bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser. HTML dapat juga digunakan sebagai link-link antara file-file dalam situs atau dalam komputer dengan menggunakan localhost, atau link yang menghubungkan antara situs dalam dunia internet. Sekarang, HTML merupakan standar internet yang dikendalikan dan didefinisikan pada tahun 1989. Untuk menampilkan contoh dari HTML, kita bisa melihatnya dari proyek kami.
Ya, seperti ini tampilan dari HTML, seperti project, ini tampilan dari HTML. Lalu selanjutnya di sini ada CSS. CSS adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. Ada banyak hal yang Anda dapat lakukan menggunakan CSS dibandingkan dengan bahasa pemrograman inti seperti HTML dan PHP. Anda dapat mengatur warna teks, jenis font, baris antar paragraf, ukuran kolom, dan jenis background yang dipakai. Lalu tampilan CSS sendiri seperti ini. Ya, seperti yang ditampilkan di layar, seperti ini tampilan dari CSS. Ya, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Noval. Berikutnya, untuk selanjutnya kita akan dijelaskan oleh saudara kita yang terakhir, Saudara Tika. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman komputer yang dinamis. Pada umumnya, JavaScript digunakan pada web browser untuk menciptakan halaman web yang menarik, interaktif, serta menerapkan berbagai fungsi pada halaman web. JavaScript adalah salah satu pemrograman web yang harus kita pelajari selain HTML dan CSS. Kegunaan utama JavaScript adalah untuk menuliskan fungsi yang disisipkan ke dalam HTML. Nah, seperti yang dapat kita simpulkan pada slide kita, yaitu JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan website kita agar menjadi lebih dinamis dan interaktif. Seperti yang kita tahu juga, saat ini banyak perusahaan yang sudah mengimplementasikan JavaScript sebagai bahasa pemrograman andalannya. Nah, kita juga bisa buktikan bahwa saat ini JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan pada GitHub. Nah, pada proyek kali ini kami juga menggunakan JavaScript seperti yang ditampilkan pada slide kami. Nah, itu merupakan bahasa JavaScript yang kami gunakan pada proyek kami. Selanjutnya yaitu Bootstrap. Apa sih yang kalian ketahui tentang Bootstrap? Nah, Bootstrap merupakan sebuah library atau kumpulan dari berbagai fungsi yang terdapat di framework CSS dan dibuat secara khusus di bagian pengembangan pada front-end website. Bootstrap juga termasuk ke dalam salah satu dari framework HTML, JavaScript, dan juga CSS yang sangat populer pada ranah web developer. Saat ini hampir semua web developer sudah menggunakan Bootstrap untuk hal pengembangan front-end agar supaya bisa lebih mudah dan lebih cepat. Nah, jadi fungsi Bootstrap di sini adalah untuk membuat website kita menjadi lebih menarik dan lebih responsif. Contohnya yaitu apabila kita menggunakan Bootstrap, apabila kita membuat halaman website bisa menyesuaikan dengan ukuran monitor device. Seperti saat kita membuka website pada ponsel, tablet, ataupun desktop, maka ukurannya akan menyesuaikan. Di sini kami menggunakan Bootstrap agar website kami menjadi lebih menarik. Nah, di sini kami mengambil Bootstrap dari website yaitu getbootstrap.com. Seperti yang ditampilkan pada slide kami. Nah, di sini kita bisa mengambil Bootstrap dengan mengkopinya langsung.
Nah, pada tampilan slide kami itu merupakan bootstrap import yang telah kami ambil dari website tersebut. Dan ini merupakan hasilnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Saudara Tika. Untuk selanjutnya, adalah hasil proyek kami. Ya, ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu berupa web wedding invitation ya. Hasilnya, ini hasilnya. Hasil dari contoh undangan elektronik. Wedding dari mempelai Aswan dan Nabila. Nah, ini dia kedua mempelainya. Ini Aswan dan ini adalah Nabila. Mereka akan menikah pada tanggal Agustus 21, 2021 di Jakarta, Indonesia. Dan ini merupakan hitungan mundur dari waktunya. Lalu ini merupakan untuk para tamu undangan yang ingin ikutkan diri, itu tinggal hanya menyerahkan nama dan emailnya, lalu mengetikkan tanda untuk mengikuti. Jadi, oke, ini adalah footer. Oke, sini adalah kapan dan di mana waktu untuk undangannya disegerakan. Ini adalah wedding ceremony atau bisa disebut akad nikah. Lalu sini ada wedding party atau bisa juga sebut pestanya setelah akad nikah. Ini ada Sabtu tanggal 6 malam sampai setengah 8. Lalu lanjut pestanya jam 8 malam sampai setengah 10 malam. Oke, lalu kita akan ke halaman guest, our guest. Itulah tamu-tamu yang terhormat kita undang. Untuk para lakinya kita mengundang Deddy Kobuzer, adalah Bapak Joko Widodo dan Giring Niji. Ada kedua penyanyi dan adalah mentalis atau podcast. Suka nonton podcast Deddy. Lalu ada Bapak Joko Widodo, ada presiden kita. Lalu untuk perempuannya kita mengundang Chelsea Islan, Kau Rachel, Rosa, dan Agnes Monica. Ini hanya sebuah contoh dari web wedding, ya. Kalau memang ini adalah kenyataan, itu sungguh sangat luar biasa. Lalu kita lanjut ke galeri. Sini ada wedding our gallery, galeri dari kedua mempelai. Ini adalah hasil foto-foto mereka. Ini adalah foto mempelai wanita dan mempelai prianya. Oke, bagus-bagus ya. Oke, ini pakaiannya. Oke, gitu saja. Nah, ini hasil dari wedding kita, hanya sebuah tampilan. Nah, tampilannya seperti ini. Kita kalau pengen balik lagi, oke. Ini kalau ingin mengikut sertakan diri, nah, tinggal pencet ini saja. Oke. Nah, ini adalah hasil webnya. Bagaimana dengan hasil proses codingannya? Hasil codingannya, yang pertama dari indeks. Indeks itu adalah home yang tadi. Oke, nama kita menggunakan HTML. Di sini ada head-nya. Head itu namanya the wedding web. The wedding web itu dari sini ya. Namanya the wedding web. Dan ada meta. Meta itu adalah kumpulan-kumpulan dari web-web ya. Pengambilan web. Contohnya isinya ada Twitter, ada apapun, kita ngambil dari web-web yang lain. Lalu sini ada link itu adalah untuk menunjukkan link kita ingin kemana. Nah, ini link CSS atau ya animasi
Nah, ini nanti menunjukkan ke animasi CSS yang ada di sini. Nah, itu memanggil ya animasinya. Oke, lanjut sini. Ini ada JS-nya, JavaScript-nya. Nah, kita masuk ke body dari wedding. Aswan dan Nabila. Tanggal ini adalah body bagian yang ini. Nah, di bagian sini. Lalu ini ada lanjut header. Header itu adalah bagian yang ini, the header. Ini the header. Namanya the header. Lanjut, ini ada lagi div. Ini adalah kumpulan dari gambar, image ya. Aswan Pratama dan Putri Nabila. Nah, itu nih, ini dia. Lupa di sini, ini page 3. Ini adalah page pertama, page 2, page 3. Lalu sini ada page keempat. Itu adalah untuk hitung mundur waktunya. Ini kita menggunakan JavaScript dan CSS. Sudah ada di sini semua. Lanjut ke ini bagian untuk pengundang. Nah, ini adalah Ariel Etindi di sini. Lalu ini bagian footer itu bagian bawahnya. Kita bisa melihat. Nah, kalau kita ngeklik ini bisa tampilkan contoh mempelai atau webnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lalu sini ada when and where, atau tempat yang tadi itu dari atas sampai bawah itu sama, hanya aja di bagian page yang ini, page ketiga itu yang dibedakan. Page 3 aja ini. Nah, ini beda. Ini class itu adalah CSS dan JavaScript-nya. Sini ada semua background, image. Nah, ini adalah h3 itu adalah size dari stringnya. Lalu ada P itu paragraph. Strong itu adalah untuk menebalkan huruf, atau di Word itu bold ya, huruf B itu. Oke, itu saja. Lalu bagian galeri. Nah, galeri ini page 1, page 2 itu sama, kita wedding galeri aja, yang page 3 ini yang dibedakan. Nah, ini page bagian 3. Nah, di sini kita ambil dari CSS galeri animate. Nah, ini adalah animasi. Kenapa kita menggunakan animasi? Karena kita ini animasi kecil ya. Nah, ini ngezoom sekitar 40%. Lalu ketika ini diklik, dia akan membesar lagi sebanyak 70%-an. Nah, itu gunanya CSS ya, 25%, 75%. Nah, ini oke. Nah, ini image-nya atau gambarnya itu harus dimasukkan ke dalam folder dari web wedding ini. Kalau di luar itu tidak bisa masuk ke hasil webnya. Lanjut ke guys, sama aja guys, itu ya. Sama dari atas sampai bawah. Ini hanya bedanya sama aja. Ada gambar, ada stringnya, ada CSS-nya, sama kayak di galeri. Ya, habis itu saya jelaskan tentang JS. JS ini banyak ya, kita pakai ada Bootstrap yang dapat kita ambil dari web Bootstrap, ada script-nya, ada di sana semua. Nah, ini hasil semuanya nih, main JS JavaScript. Sudah jelaskan dari saudara Tika tadi. Kita bisa ngambil JavaScript atau buat sendiri. Ya, biasanya beginner tuh ngambil saja, ambil di situ ya, tempat Bootstrap itu sudah ada sana. Lalu untuk CSS sama, bisa buat sendiri atau ngambil ya dari Bootstrap tersebut. Di sini ada font. Nah, font ini gunanya untuk menghiasi. Ada glyph font, glyph icons, dan icon. Nah, font itu untuk mengubah ini nih.
Nah, ini font, mengubah tampilan hurufnya. Jadi lebih bagus. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Hasil project kami web ini ya. Ini adalah web project pertama kami, ya lumayan. Selanjutnya, terakhir menutup kesimpulan. Jadi e-invitation mungkin akan menjadi pilihan utama pada masa yang akan mendatang. Dikarenakan dapat meminimalisir biaya, lebih mudah terima, serta ramah lingkungan. Seperti yang dijelaskan di pertama-tama, dengan adanya undangan elektronik ini atau invitation ini mengurangi kertas. Nah, dapat dari web karena sekarang zamannya udah ada sosmed ya. Untuk saran dalam penulisan karya tulis ini mungkin banyak kekurangannya baik dari segi isi maupun tulisan. Untuk itu akan sangat membantu jika ada kritik dan saran dari para pembaca atau penonton. Oke. Thank you untuk penonton sekalian. Jangan lupa komen ya untuk saran-sarannya. Subscribe atau kalau bisa di channel YouTube ini. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.